Sedulur, ngerasa nggak sih kalau waktu itu jalan cepet banget? Nggak kerasa bulan Rajab sudah mau pamit. Sayang banget kalau dilewatkan begitu saja tanpa bawa oleh-oleh buat tabungan akhirat. Penasaran amalan apa yang bisa kita gaspol di pekan terakhir ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare sedulur? Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, atine tetep padang, lan rezekinya barokah nggih. Pekan terakhir bulan Rajab ini sebenarnya masih sangat istimewa loh. Walaupun nggak ada amalan yang khusus diwajibkan secara spesifik di minggu penutup ini, tapi karena Rajab adalah salah satu bulan mulia yang dihormati dalam Islam, rugi banget kalau kita cuma diam saja. Ibaratnya, ini kesempatan terakhir buat bebersih diri sebelum kita masuk ke bulan Sya'ban dan puncaknya nanti di Ramadan. Mumpung pintunya masih terbuka lebar, yuk kita perbanyak ibadah. Bisa dengan memperbanyak istighfar, biar dosa-dosa rontok, sedekah tipis-tipis, atau salat sunnah di malam hari. Intinya, jangan biarkan Rajab berlalu tanpa ada bekas kebaikan di hati kita. Nah, sebelum kita bahas lebih detail langkah praktisnya, monggo di-subscribe dulu channel ini nggih, dan jangan lupa klik like-nya sebagai tanda sedulur dukung dakwah santuy kita. Terus, tulis di kolom komentar, biar kita bisa saling mendoakan. Sedulur, di penghujung bulan Rajab ini, ada beberapa amalan yang bisa kita kencangkan bareng-bareng, supaya sisa waktu yang ada nggak lewat begitu saja. Amalan yang pertama dan paling utama adalah memperbanyak zikir dan doa kepada Gusti Allah. Mengingat Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan rahasia keberkahan, membasahi lisan dengan zikir, itu ibarat kita lagi ngasih vitamin buat jiwa kita yang mungkin lagi garing atau sumpek gara-gara urusan duniawi yang nggak ada habisnya. Zikir ini bentuknya bisa macam-macam gih, panjenengan bisa mengamalkan tasbih, tahmid, tahlil, atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Intinya adalah kalimat yang bisa bikin kita makjeleb dan ingat lagi sama kebesaran Allah. Pas lagi nyetir, lagi masak, atau pas lagi santai nunggu antrean, lisan kita jangan dibiarkan kosong. Gunakan buat berzikir, biar hati tetap padang dan tenang. Selain zikir, doa-doa juga harus makin kencang kita langitkan. Kita minta sama Allah supaya dikasih keberkahan, rahmat yang luas, dan tentu saja ampunan atas segala khilaf kita selama ini. Terutama, jangan sampai lupa buat merutinkan doa Rajab yang sangat masyhur itu. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, karya Imam An-Nawawi, doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Artinya, Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Doa ini tuh sebenarnya adalah bentuk kerinduan seorang hamba, sedulur. Kita minta sama Allah supaya sisa waktu di bulan Rajab ini diberkahi, lalu nanti pas masuk bulan Sya'ban juga tetap dijaga keberkahannya, dan puncaknya kita minta disampaikan umurnya buat ketemu sama bulan suci Ramadan. Karena jujur saja nggih, nggak ada jaminan kita bakal sampai ke sana kalau bukan karena rahmatnya. Jadi, mumpung masih ada waktu di sisa Rajab ini, yuk kita hiasi hari-hari kita dengan curhat dan jikir yang tulus kepadanya. Mugi-mugi doa-doa kita di bulan mulia ini langsung tembus ke langit dan dikabulkan oleh Gusti Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amalan kedua yang bisa kita kencangkan adalah berpuasa sunnah. Walaupun nggak ada kewajiban puasa khusus di bulan Rajab, tapi menjalankan puasa sunnah di hari-hari mulia ini punya nilai yang istimewa buat mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Panjenengan bisa pilih puasa Senin Kamis, puasa Daud yang selang-seling, atau puasa sunnah mutlak semampunya. Puasa itu cara paling ampuh buat bebersih batin dan memperbanyak celengan pahala kita. Ingat nggih, ada hadis dari HR Abu Dawud yang bunyinya, berpuasalah pada bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah. Maksudnya apa? Sayyid Abu Bakar Syata dalam kitab I'anah At-Thalibin ngejelasin kalau kita disunnahkan puasa tapi secukupnya saja, alias semampunya.
Gusti Allah itu maha baik. Dia melihat niat tulus kita, bukan cuma soal menahan lapar semata. Nah, di minggu penutup Rajab ini, kita masih punya sisa waktu buat gaspol. Ada puasa Senin dan puasa Kamis besok. Kalau yang pengen puasa Daud juga monggo, masih bisa banget diatur jadwalnya. Mumpung pintunya masih kebuka, yuk kita latih fisik dan jiwa kita. Biar pas Ramadan, nanti sudah nggak kaget lagi. Semangat nggih, sedulur. Amalan ketiga yang jangan sampai lolos adalah syalat sunnah. Ini adalah cara paling satset buat mendekatkan diri kepada Gusti Allah dan nambah keberkahan hidup kita. Panjenengan bisa kencangkan syalat tahajud di sepertiga malam, pas suasana lagi hening-heningnya, syalat duha di pagi hari buat jemput rezeki, atau syalat rawatib yang nemenin salat fardu kita. Salat sunnah ini nggak cuma jadi pelengkap, tapi benar-benar bikin hidup kerasa lebih ayem dan tertata. Khusus buat rawatib, ada janji spesial dari Allah loh. Dalam riwayat An-Nasa'i dari Ummu Habibah, disebutkan kalau kita istiqomah jaga 12 rakaat sholat sunnah, rawatib dalam sehari, Allah bakal bangunkan sebuah rumah di surga buat kita. Bayangkan sedulur, investasi properti di akhirat itu nyata dan modalnya cuman sujud kita. Nah, 12 rakaat itu rinciannya. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat sebelum subuh. Memang butuh perjuangan buat konsisten, tapi kalau niatnya sudah lillah, rasa malas itu bakal kalah sama rasa rindu kita ke surga. Mumpung kita masih di sisa bulan Rajab yang mulia ini, yuk kita mulai cicil bahan bangunan rumah kita di sana lewat rakaat-rakaat sunnah ini. Mugi-mugi sholat kita benar-benar jadi sarana curhat yang paling indah sama Sang Pencipta. Semangat ibadah nggih, sedulur. Amalan keempat yang nggak boleh kelewatan adalah membaca dan merenungkan Al-Quran. Sedulur, Al-Quran itu bukan cuma pajangan dirak nggih, tapi peta jalan, biar kita nggak nyasar di dunia yang makin ruwet ini. Di pekan terakhir, bulan Rajab ini, yuk kita lebih akrab lagi sama mushaf kita. Jangan cuma dibaca cepat kayak lagi kejar setoran, tapi coba diresepi maknanya biar makin makjeleb ke hati. Membaca Al-Quran itu punya keutamaan yang luar biasa. Nggak cuma nambah pemahaman agama, tapi juga bikin iman kita makin anteng dan kuat. Panjenengan tahu nggak? Membaca Al-Quran itu sebenarnya termasuk ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah lainnya. Hal ini dikuatkan oleh hadis dari An-Nu'man ibn Bashir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. H.R. Al-Baihaqi. Coba bayangkan, sedulur, di tengah kesibukan, kita kerja atau ngurus bisnis, kita sempatkan waktu buat ngobrol sama Allah lewat ayat-ayatnya. Pekan terakhir Rajab ini adalah momen pemanasan yang pas, sebelum kita nanti tancap gas di bulan Ramadan. Jadi, yuk buka lagi Al-Qur'annya, baca pelan-pelan, dan rasakan ketenangannya meresap ke dalam jiwa. Mugi-mugi setiap huruf yang kita baca jadi syafaat dan cahaya buat kita di dunia maupun akhirat nanti. Semangat ngaji nggih, sedulur. Amalan kelima yang sangat krusial di akhir Rajab ini adalah memperbanyak istighfar. Sedulur, istighfar itu sebenarnya adalah penghapus ajaib buat noda-noda hitam di hati kita. Apalagi di bulan Rajab yang penuh berkah ini, memohon ampunan kepada Allah, itu hukumnya sangat dianjurkan. Kita ini kan cuma manusia biasa nggih, pasti punya salah dan khilaf, baik yang disengaja atau yang keceplosan, nggak sengaja. Nah, dengan memperbanyak istighfar, kita sedang berusaha membersihkan hati dan jiwa kita dari polusi dosa. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah, ada hadis indah dari Sahih Ibnu Hibban, yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Baginda Nabi bersabda, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Maka sesungguhnya aku bertobat kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Coba kita renungkan bareng-bareng sedulur. Nabi Muhammad yang sudah maksum dan dijamin surga saja,
masih beristighfar 100 kali sehari. Ada juga riwayat yang mengatakan 70 kali. Lah kita yang stok dosanya mungkin masih numpuk, mosok mau sombong, dan nggak mau minta ampun. Maka dari itu, mumpung masih di pekan terakhir, Rajab, yuk kita basahi lisan kita dengan permohonan ampun yang tulus. Ini adalah cara terbaik buat bebersih batin sebelum kita nanti menyambut bulan Sya'ban dan puncaknya di Ramadan. Mugi-mugi dengan lisan yang terus beristighfar, hati kita jadi makin adem, jiwa makin tenang, dan segala urusan kita dipermudah oleh Gusti Allah. Semangat memperbaiki diri nggih, sedulur. Sedulur, alhamdulillah kita sudah sampai di bagian penutup untuk rangkaian amalan di bulan mulia ini. Pembahasan keenam adalah tentang berinfak dan bersedekah. Sedulur, rezeki yang kita pegang sekarang itu, janjan cuma titipan sementara. Memberikan sedekah di bulan Rajab, apalagi di minggu-minggu terakhir ini, diyakini bakal bawa keberkahan yang makjeleb banget buat hidup kita. Sedekah itu sangat fleksibel nggih. Bisa berupa uang, makanan, atau bantuan tenaga buat orang lain. Intinya, sedekah itu cara paling ampuh buat mencuci harta kita, biar bersih, berkah, dan hati kita makin peka sama sesama. Gusti Allah sudah mengingatkan kita semua lewat firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 254 yang bunyinya, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli padanya hari itu, tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim." Tuh kan, sedulur, jangan sampai kita nyesel nanti di hari kiamat. Mumpung masih ada umur dan kesempatan di akhir Rajab ini, yuk kita sisihkan sebagian rezeki buat mereka yang membutuhkan. Ketujuh, amalan yang sering dianggap remeh padahal dahsyat banget efeknya. Menjaga silaturahim. Mempererat hubungan sama keluarga, teman, atau tetangga sekitar itu cara cerdas buat numpuk pahala dan cari ridha Allah. Rasulullah bahkan kasih bocoran rahasia, sukses lewat sabdanya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Nah, buat sedulur yang pengen rezekinya lancar jaya dan umurnya penuh barokah, ya kuncinya silaturahim. Dengan memperbanyak semua amalan yang sudah kita bahas tadi, harapannya kita bisa memanfaatkan sisa waktu di bulan Rajab ini dengan satset dan maksimal buat mendekatkan diri kepada Allah. Matur nuwun sangat nggih sedulur sudah menyimak sampai akhir. Kalau panjenengan merasa konten ini manfaat dan bikin hati makin tenang, monggo klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa klik like dan tulis di kolom komentar. Rezeki lancar, biar kita bisa saling mengaminkan doa satu sama lain. Share juga ke grup keluarga nggih, biar makin banyak yang dapat berkahnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat ibadah nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.